Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, mengawali pagi hari ini saya menyampaikan kuliah subuh. Mari kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan ibadah, terutama adalah ibadah puasa kita dengan baik. Mudah-mudahan semua terhitung sebagai puasa yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita semua yang kita ikuti dan kita tauladani akhlaknya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang akan diberi syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, apakah kita semua masih menjaga puasanya pada hari ini? Insya Allah, alhamdulillah. Mari kita jaga puasanya sampai kita nanti berakhir pada bulan Ramadan yang akan datang. Karena puasa bisa rusak dan kita tidak akan mendapatkan pahala atau keutamaan puasa itu sendiri manakala kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Apa gerangan yang bisa menjaga, yang bisa merusak puasa kita sehingga puasa kita tidak akan memperoleh pahala? Antara lain adalah kita yang tidak bisa menjaga lisan dengan baik. Karena puasa itu tidak hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja, tetapi kita harus menjaga perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala puasa. Antara lain apa saja yang bisa merusak pahala puasa? Yaitu antara lain kita tidak bisa menjaga lisan kita dengan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang kemudian berdampak pada rusaknya puasa kita semua. Hadirin rahimakumullah, contoh diantaranya adalah ini kita semua sudah mendekati hari Lebaran. Kita sudah banyak melihat orang di sana sini borong. Kita sudah banyak melihat orang di sana sini membeli persiapan-persiapan Lebaran. Tetapi misalnya kita kemudian belum mampu, kemudian ketika melihat orang lain melorong, orang lain kemudian membeli, berbelanja banyak, timbul rasa iri di dalam hati kita. Kemudian kita mengucapkan kata-kata yang kemudian menjadi perkataan yang tidak baik, ngerasani orang lain, suudzon, kemudian memfitnah orang lain. Ini salah satu contoh yang kemudian akan merusak puasa kita. Hadirin rahimakumullah, saya menjadi ingat suatu hari di zaman Rasulullah kedatangan salah seorang sahabat yang tergopoh-gopoh. Ya Rasulullah, di sana ada orang berpuasa, tetapi orang itu dalam keadaan lemah, sudah lemas dan orang itu akan mati. Kemudian Rasulullah, apa tanggapan Rasulullah? Rasulullah diam saja. Bahkan Rasulullah mengabaikan apa yang disampaikan oleh sahabat itu. Kemudian tiba-tiba sahabat itu berlalu, tidak berapa lama sahabat itu kembali lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau orang itu tidak kita segera tolong, maka orang itu akan mati Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian memanggil kepada sahabat-sahabatnya untuk mengambilkan sebuah ember, kemudian untuk memanggil dua orang yang katanya sudah akan mati itu. Tergopoh-gopoh sahabat menghadirkan dua orang yang sudah mau mati katanya dalam keadaan puasa, yang kemudian didekatkan kepada embernya. Rasulullah kemudian dawuh, silakan orang itu untuk memuntahkan isi perutnya di dalam ember ini. Kemudian satu orang maju, dia memuntahkan isi perutnya, hampir memenuhi isi ember. Kemudian satu lagi untuk maju, suruh memuntahkan isi perutnya, maka ember ini menjadi penuh dengan muntahan dua orang ini. Rasulullah kemudian memberitahukan kepada para sahabat bahwa benar orang ini puasa, dua orang perempuan ini puasa, tetapi dia hanya berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah, sementara dia berbuka apa yang diharamkan oleh Allah.
Apa yang dimaksudkan? Ternyata bahwa dua orang ini puasa, tetapi dalam puasanya dia sibuk membicarakan orang lain, dia sibuk berghibah, dia sibuk menjelek-jelekan saudara-saudaranya. Yang ini kemudian dimaksudkan oleh Rasulullah bahwa dia puasa tetapi dia tidak menahan dari yang dihalalkan, dia menahan dari yang dihalalkan oleh Allah, tetapi dia berbuka dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa dengan hadis ini? Ternyata ketika dilihat bahwa hadis ini sebenarnya kelasnya adalah kelas hadis yang dhaif. Namun demikian, meskipun kelas ini hadis yang dhaif, karena sanadnya ada yang tidak tercatat, tapi kalau kita melihat dari firman Allah yang lain di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, kalau tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh al-ayah ila akhirih. Yang di dalam surat Al-Hujurat ini Allah memperingatkan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu semua dzon atau prasangka, karena sebagian dari dzon atau prasangka itu adalah dosa. Dan jangan kamu semua menjelek-jelekkan orang lain, mencari kesalahan orang lain, dan membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain itu. Karena sesungguhnya orang yang membicarakan kesalahan orang lain, kejelekan-kejelekan orang lain itu seakan-akan dia memakan daging teman-temannya yang dibicarakan, yang dijelek-jelekan itu. Apakah mau? Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Artinya bahwa meskipun yang tadi hadis kami sampaikan itu dhaif, tetapi bahwa menjelek-jelekan orang lain, membicarakan orang lain ini adalah merupakan dosa besar. Apalagi suudzon ini adalah dosa besar yang harusnya kita jauhi sejauh-jauhnya. Apalagi kita di bulan Ramadan ini, agar puasa kita ini bukan puasa yang rusak, agar puasa kita tetap mendapatkan pahala, maka marilah kita cegah diri kita ketika ada seseorang, ada orang lain ingin mengajak membicarakan orang lain, mari kita faqul inni shaimun, kita dalam keadaan puasa, jauhilah agar puasa kita tidak rusak dan agar puasa kita mendapatkan pahala. Karena itu mari kita saling mengingatkan, hadirin rahimakumullah, untuk saling menjaga diri, menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga perilaku kita di bulan Ramadan. Syukur-syukur mari kita isi puasa kita di bulan Ramadan ini dengan amaliyah-amaliyah yang baik, dengan banyak tadarus, dengan banyak bertasbih, dengan banyak istighfar, dengan banyak kita berzikir, dan syukur-syukur kita tambah dengan sedekah kita dan amal-amalan kita yang lain, agar puasa yang kita laksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, muaranya menjadi orang-orang yang takwa. Demikian hadirin rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.